Rino. Oh, ini banyak ya. Nah, itu disiramkan. Oh, ini. Waduh. Assalamualaikum Nusa Nak Sadonyo, jumpa lagi dengan channel YouTube Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Ya, tempat makan yang kita liput kali ini memang layak untuk dimasukkan ke dalam daftar rumah makan yang patut dikunjungi kalau lagi berada di kota Solo. Berada di daerah ketinggian yang sejuk dan dikelilingi oleh kebun jati yang rindang, menyebabkan rumah makan ini terasa nyaman. Dan juga di sini istimewanya tersedia beraneka ragam masakan Minang yang lama rasanya, terutama makanan yang spesifiknya di sini berupa menu yang unik. Nah, tidak jarang rumah makan ini dijadikan tempat untuk menjamu tamu-tamu penting baik dari pemerintahan maupun masyarakat luas. Ya, lokasi rumah makan keluarga ini terletak di Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solo, Sumatera Barat. Dan jangan khawatir, di sini tempat parkir maupun ruang makannya cukup luas, bisa menampung banyak orang. Tapi yang paling utamanya di sini dan istimewanya tentu saja hidangan yang disajikan di sini. Banyak ragamnya dan juga mereka mempunyai menu spesifiknya di sini yang unik dan jarang kita temui di tempat lain. Iko apa kok? Itu Rino. Oh, Rino. Rino. Oh. Nah, ini goreng burung puyuh ini spesifiknya di sini. Kok sambal lado apa pada? Sambal ati ayam. Oh, sambal lado ati ayam. Iya. Onde mande. Ayam. Gulai ayam. Gulai ikannya juga juara di sini. Gulai ikan. Iya, biasa ada telur ya. Iya. Biasanya ada telur ikannya, sekarang lagi tidak musim. Nah, jadi ini daging ikan rayo atau ikan nila? Ikan rayo. Ikan rayo atau ikan mas. Itu rumah makan keluargaku dari tahun berapa dah? Kalau keluarganya terlahir dari 76. Oh. Di pasar dulu. Di Pasar Solo. Ya. Onde. Tambah cabangnya dulu Talang Permai ke Talang. Daerah Talang cabangnya. Lalu yang ketiga tambah Sungai Lasi. Sungai Lasi ada 20. Baru Kampek tahun 2000. Tahun 2000 yang di layang Solo kok. Oh. Spesifik sambanya apa kok dah? Ciri khasnya tuh goreng burung sama goreng rinoa. Oh, goreng burung, goreng rino. Ya, untuk goreng burung puyuhnya bisa menghabiskan 80 ekor burung puyuh setiap harinya. Dan selain itu di sini juga ada menu soto Medan untuk menu sarapan paginya. Wah, kita lihat yuk apa isian dari soto Medan di sini. Kikil, ada daging sapi ya. Kemudian ada ayam, kemudian ada daging paru. Nah, ini paru crispy ya, digoreng kering enggak? Iya, goreng crispy. Paru crispy. Crispy. Nah, itu. Kita minta dagingnya dicampur nih, soto Medannya di sini. Ada misonya, toge. Oke. Kemudian kentang. Wah, lengkap juga isinya. Ini semuanya fresh. Fresh. Asam apa tuh? Kasturi? Asam kasturi. Oh, wangi sekali tuh pakai asam kasturi. Kita mau campur dagingnya. Nah, ini kikil. Bikinnya dicampur. Kikil dicampur. Nah, ini daging sapinya. Sekarang disiram dengan kuahnya, tapi kuahnya panas ya, karena kalau dipanaskan dulu, ada yang pesan dipanaskan dulu biar bisa dimakan panas-panas ini. Ya, aroma kuah sotonya itu wangi. Nah, itu deh. Nah, itu disiramkan ke isian sotonya itu. Wah, mantap. Baru kemudian dikasih ayam suwir. Nah, kemudian baru ditambah nanti daging paru yang crispy. Nah, itu daging parunya. Wah, benar-benar komplit. Soto Medan istimewa di rumah makan keluarga Kota Solo.
Ya, sebelum kita cicipi hidangan utamanya, nah terlebih dahulu kita cicipi dulu menu soto Medannya. Dikasih kerupuk juga ya, kerupuknya dipinggirkan dulu. Nah, kita coba dulu kuahnya. Asli Kuahnya nggak, tadi wangi berempah ya, biasanya soto Medan ini berempah gitu. Nah, itu. Kita coba dulu kuahnya. Onde, parah saya. Mirip soto Medan asli ya. Wah, ini benar-benar bikin ngiler ya, karena kuahnya itu benar-benar wangi, kemudian dicampur dengan dagingnya ini. Nah, kita coba ya gimana rasa kuahnya ini soto Medan. Bismillahirrahmanirrahim. Onde mande. Wah, ini enak kuahnya. Benar-benar gurih, terus terasa bumbu dan rempahnya, dan wangi juga ya. Wah, ini benar-benar kita terasa kembali ke Medan ya. Wah, ini enak. Apalagi isiannya juga banyak ini. Ya, isiannya juga banyak, satu mangkok full. Wah, itu selain 4 jenis daging, ada sayuran toge, juga ada sounnya juga. Terus ada kentangnya juga. Nah, itu jadi benar-benar full isiannya ya. Nah, kita campur dulu. Itu daging paru itu ya. Campur dulu. Ada juga tomatnya, sournya. Iya, ada tomatnya juga. Wah, terus dagingnya. Iya, daging parunya. Paru goreng. Iya. Oh, gimana? Walaupun udah berkuah, tapi tak crispy ya. Crispy memang, digoreng crispy itu parunya. Iya, dan itu ada suiran ayamnya juga itu. Oh, dong. Melimpah itu. Nah, itu. Wow. Oh, ini. Coba daging kikilnya. Itu agak ke bawah itu tadi. Dan porsinya juga banyak. Nah, itu kikilnya yang dipotong-potong kecil. Nah, itu. Gimana? Oh, mantap juga ya. Kenyal, Mama. Iya, rasanya kuahnya juara ya, dan isiannya juga banyak. Ini benar-benar sarapan yang bikin kenyang gitu. Nah, itu. Suka yang paru. Paru ya, the bestnya paru. Wah, mantap. Nah, Bentar, masak. Soalnya masih crispy ya. iya. Nah, di sini setiap hari ya ada soto Medannya. Ini bolehlah sebagai rekomendasi hidangan pembuka ya. Bisa diangan nih. Iya. Nah, sekarang kita coba menu utamanya di sini, menu yang paling bikin kita penasaran ya. Nah, ini gulai ikan. Biasanya di sini ada menu telur ikannya ya, tapi mungkin lagi tidak musim. Pasokannya agak berkurang gitu, jadi Kuahnya. iya. Wah, itu gulai ikannya. Di bagian kepala ya, dari ikan mas. Besar juga ya. Onde mande. Wah. Kita tuangkan aja tuh ke piringnya. Oh. Sama kuah-kuahnya sekalian. Nah. Wah, kita coba ini. Coba dagingnya. Iya. Daging ikannya, bagian kepalanya ini memang paling mantap gitu. Nah, itu. Sama kuahnya. Oh. Paling the best nih. Wah, ini apalagi ikannya segar ya. Nah, ini juga ditambah dengan kacang panjang. Wah, ini saya suka sekali. Ya, kuahnya kental ya, dan ada asam tunjuknya ini, asam tunjuk. Nah, ini. Onde mande. Sama daging ikannya, sama asam tunjuk, sama kuahnya. Nah, sama nasi. Wah, satu suapan. Bismillah. Nah, ini kita coba bakwan rinuaknya. Ini juga bikin killer dari tadi ya, bakwan rinuak ini. Nah, gitu. Dia ada rinuaknya itu kecil-kecil di situ ya, dibalur dengan tepung, tapi tepungnya tidak terlalu banyak, lebih banyak rinuaknya. Nah, itu yang the bestnya gitu. Wah. Nah, ini isi di dalamnya ya. Nah, ini dia digoreng sama mungkin daun bawang, bawang prim gitu ya. Terus ada bumbunya, ada tepungnya, ada telurnya, dibalur telur juga. Wah, ini tambah mantap. Kita coba ya, rinuak. Para gede rinuak. Bismillah. Wow. Selain gurih, juga ada wangi-wanginya itu. Wangi bumbunya di sini ya. Seperti daun kunyit mungkin ya, atau daun jeruk. Ini ada wanginya lah gitu. Selain gurihnya rinuak, kemudian tepungnya ini enak gitu. Dan crispy di luar ya. Dia lembut di dalam, crispy di luar. Kita tambah sambal lado atinya itu. Nah, itu. Wah, makannya memang sama sambal lado itulah.
jadi klop deh. Gurihnya Rino itu kemudian ditambah padehnya sambal lado. Nah, itu. Wah, mantap. Oh, nasi. Iya, sekarang pakai nasi. Makan pakai nasi juga enak gitu, karena memang ini sebagai lauknya ini bakwan atau paragede Rino ini. Nah, ini kita jarang ketemu ya paragede Rino ini. Paling kalau kita pergi ke Maninjau atau ke mana ya lagi ya, Bukit Tinggi ya. Nah, ini Rino-nya. Ini juga salah satu yang saya bikin tergila-gila ya Rino-nya ini. Karena enak rasanya. Tapi saya mau makan sama sambal ladonya. Coba ditolong tambahkan sambal ladonya. Nah, sambal lado hatinya tuh. Onde mande ya. Nah, tuh. Ini sambal ladonya saya mau penasaran juga ini. Sambal ladonya digiring kasar aja ya di ini. Kita coba nih gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Sambal ladonya juga segar ya, pedas, segar. Kemudian ada wangi-wangi dari daging ati ampelanya ini. Ini ati ampelanya yang dipotong kecil-kecil, menambah kenikmatan sambal ladonya. Nah, sekarang kita makan Rino-nya sama sambal ladonya ini. Nah, itu. Wah, kita campur ya. Gimana rasanya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Tambah rendang lagi kalau pakai sambal lado. Langsung aja kita gaul ini. Sambal lado sama atinya, sama daging Rino-nya. Sedap ya. Wow. Ini mesti dipesan ya Rino-nya. Ini dia menu utamanya. Goreng burung puyuh. Nah, iya. Ini digoreng crispy, dibumbui dulu, kemudian baru digoreng crispy ya. Kita coba itu daging puyuhnya. Waduh, langsung badaru. Lama. Ya, jadi dia kriuk-kriuk ya, dimakan langsung gitu, kedengaran gitu. Wah, ini mantap ya. Coba-coba burung puyuh ini memang best rasanya. Saya rasa burung puyuh ini lebih enak dari ayam. Nah, ini kita coba ya. Bismillah. Sampai ke tulang-tulangnya juga enak. Wah, ini bumbunya juga enak. Dan digoreng kering juga ya. Kita bisa makan sampai tulang-tulangnya ini. Bisa. Wow. Wah, ini best loh. Mantap sekali rasanya. Nah, apalagi pakai sambal ladonya itu loh. Memang sambal ladonya ini kayaknya tercipta khusus untuk puyuhnya itu. Ya, pakai sambal ladonya itu. Nah. Sama sambal ladonya. Taruh di atas. Sambal ladonya juga mantap. Nah, satu suapan. Wow. Memang agak jarang juga yang membuat menu ini, tapi rasanya benar-benar enak. Apalagi di rumah makan keluarga ini, burung puyuhnya memang diolah dengan bumbu-bumbu yang rasanya memang istimewa. Wah, ya, kita mau habiskan burung puyuhnya ya. Kita sudah habis 3 porsi. Wah, ini mantap. Cepatinya. Iya. Sambal ladonya juga enak, burung puyuhnya juga enak gitu. Nah, jangan lupa sayur ya. Di sini tersedia lalapan, buncis rebus dan timun. Nah, mesti dimakan juga itu. Apalagi sama sambal ladonya. Sama sambal lado sama burung puyuh. Nah, itu. Pas sekali. Burung puyuh. Ya. Lado. Satu sopan. Wow. Ya, rumah makan keluarga ini buka mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Khusus untuk hari Minggu mereka libur. Dan untuk alamat lengkap serta Google Maps-nya dan harga selengkapnya silahkan dilihat di kolom deskripsi. Ya, sekian dulu ya kuliner kita kali ini dari rumah makan atau lapau nasi keluarga yang terletak di Kelurahan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solo, Sumatera Barat. Nah, sekali lagi jangan lupa ya di like, komen, dan juga di subscribe channel YouTube Herlina Basri. Terima kasih.
dan sampai jumpa.